Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah bagaimana kita dituntut untuk berkata benar. Dituntut untuk berkata benar. Yeskiel pasal 33 ayat 8 dan ayat 11 berkata, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi," perhatikan kata ini, "aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Saudara, pernahkah kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan di sekeliling kita? Tentu pernah ya. Pertanyaan berikutnya, apa respon kita? Apakah kita akan ngomongin dia di belakang? Apakah kita akan jump into their failures? Kita langsung kayak seolah-olah mencerca, menyecer gitu ya, saudara ya, dikejar terus gitu ya. Wah, kamu kan dulu bersalah, kamu kan ini, kamu berdosa, kamu terus dikejar. Nah, tujuan berikutnya apa? Apakah supaya dia bertobat atau supaya kita merasa terpuaskan karena kita sudah bisa mendapati seseorang bersalah dan rasanya kita menjadi pahlawan karena kita lihat ada orang bersalah itu. Tapi Alkitab hari ini berkata, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi artinya, kalau memang kita mau menyatakan kesalahan orang, dan kita tahu orang itu salah, tujuannya apa? Harus menuntun kepada pertobatan, saudara. Bukan untuk menjatuhkan semata. Wah, saya jatuhin aja lah pokoknya, mumpung ini ada kesempatan. Bukan. Tetapi untuk menuntun orang itu. Menuntun, Alkitab mengajar kita, menuntun orang dengan lemah lembut, dengan sabar, mementoring mereka. Saudara, ini adalah kehendak Tuhan, inilah hati Tuhan. Maka kita dituntut untuk terus berkata yang benar. Bukan cuma bisa menyatakan kesalahan orang lain, tetapi juga bagaimana kita berkata dengan benar, supaya orang yang berdosa itu bertobat dari kesalahannya, kembali kepada Tuhan, dan dia tidak mengalami namanya binasa. Mari saudara, kalau kita mungkin hari-hari ini lihat ada orang di sekeliling kita, dia salah, kita biarkan, dosanya tertanggung sama kita loh. Tetapi kalaupun kita menyatakannya, bukan untuk mengumbarnya. Apalagi misalkan ya, tahu teman kita misalkan namanya si A bersalah. Oh, kita cerita ke si D, ke si E, ke si F. Tapi si A-nya sendiri nggak pernah dikasih tahu bahwa dia salah. Mungkin dia sendiri nggak sadar dia salah. Tetapi kita udah cerita sama si C, si D, si E, si F. Sampai orang itu dia tahu dari orang lain. Bukan dari kita yang harusnya kita ngomong sama dia. Dan sebetulnya orang lain yang gak perlu tahu. Mari kita belajar, saudara. Belajarlah untuk menegur kalau memang orang itu salah. Menegurlah dengan kasih. Bukan dengan tujuan membinasakan. Tetapi supaya mendapatkan mereka kembali. Terus pastor kalau udah ditegur ngambek gimana? Saudara, kalau ditegur ngambek ya sudah. Kita sudah jalankan bagian kita. Di hadapan Tuhan, kita nggak salah. Dan kita nggak bisa dituntut. Kenapa? Karena kita sudah menyatakan kesalahannya. Dan kita sudah bilang, ayo kamu salah, kamu harus bertobat. Jangan lakukan lagi. Tapi dia marah, dia nggak terima, dia nggak ngaku, apapun itu, saudara. Tapi bedanya gini, kalau kita sudah menyatakan, kalau ada apa-apa, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Karena kita sudah melakukan apa menjadi tugas kita. Mari saudara, izinkan saya berdoa buat saudara semua hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami, membukakan satu pewahyuan untuk kami terus boleh berkata benar, sekalipun mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi yang tidak nyaman buat kami. Tetapi kami mau belajar Tuhan berkata yang benar. Menyatakan kesalahan orang bukan untuk menjatuhkan, menghancurkan, tetapi untuk membawa kepada pertobatan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami
caramu Tuhan. Untuk setiap orang yang kami harus tegur, kami ingatkan. Biarlah kami boleh tegur ingatkan dengan kasih. Dan supaya setiap teguran itu boleh masuk dan mengubahkan hidup seseorang. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.